Kalau ketong jalan pergi di dapil, terus ada orang yang sangat butuh bantuan. Kan soalnya mungkin ketong bilang ketong telepon wali kota kok kasih uang. Tapi pikir mama dong ini kan kesian. Dong yang bajual nasi kuning dong ini kan. Jujur Om Boban, beta tanya tuh beberapa tuh jawab bilang bapak ketong nih pinjam uang di koperasi harian. Jadi setiap hari dong datang minta. Jadi kalau ketong Bapak Tuan nih panggil beta Om Boban. Pak Prabowo Subianto nih panggil beta nama. Padahal kan ajudan ada di sebelah, tinggal bisa suruh ajudan panggil beta. Tapi Bapak Tua sendiri yang panggil. Angkat tangan baru bilang, Richard, sini. Beta pun baliho Om Boban orang robek 4 kali. Karena Mam Tua pernah pergi di ini gedung DPR yang sekarang ini di ruang sidang. DPRD Kota Kupang. DPRD Kota. Mam Tua pegang-pegang ini meja dong. Mulai kapan ya Bepo Ana dong ada yang duduk di sini. Doa mama tuh son akan lari nah. Son akan bilang sipit juson pas dia kena. Kalau di dalam nih Om Boban kan semua orang politik. Kalau dari legislatif ada yang senior. Terus kalau dari eksekutif ini kepala dinas semua. Yang di situ itu ruangan semua yang orang supaham birokrasi, orang yang supaham penganggaran, orang yang supaham politik, semua ada dalam situ. Jadi ketong kalau sampai di dalam memang harus mental harus lebih 2 kali lebih besar daripada ketong mental kalau di depan masyarakat ini kan maksudnya masyarakat habis menyampaikan di ketong mendengar dan ketong menyampaikan kembali alasan atau ketong menyampaikan program pemerintah di masyarakat, pasti masyarakat dengar. Kalau di dalam kan ketong berufuk Om Boban. Semua dengan partai yang berbeda, isi kepala yang berbeda. Memang tujuan untuk masyarakat, tapi cara penyampaian beda, konseptualnya beda. Dinamikanya tinggi. Jadi di dalam itu ruang orang bilang kursi panas itu betul. Karena ketong punya tensinya lebih tinggi. Pas di dalam. Kalau ada sidang-sidang, ada debat-debat, pasti ini Om Boban. Om Icat, ini pertanyaan yang beta harus tanyakan Om Icat. Siap. Om Icat, beta minta Om Icat tanggapan. Kalau apakah gaji, tunjangan, kotong compare, kotong banding kembali dengan Om Icat dong turun di masyarakat, bantu tambal sana sini, ada orang yang sone mampu, kumpul keluarga. Itu sesuai kosone Om Icat, pengalamannya Om Icat bisa bagi di sini kosone Om Icat. Jadi kalau ketong bicara pendapatan Om Boban, memang itu semua tergantung ketong manajemen Om Boban ya. Tergantung ketong manajemen, tergantung ketong punya cara mengelola. Tapi kalau sejujurnya kalau Om Boban tanya, beta harus bicara di sini bahwa sonde bisa balance. Sonde bisa balance. Kenapa? Karena mungkin begini Om Boban. Mungkin ada yang akan bilang ya kan relatif. Mungkin ada yang bilang, oh kok Dewan Gaji sebegitu besar, kenapa masih bilang kurang atau apalah begitu Om Boban. Tapi kalau memang mau ketong lihat ya, itu adalah resiko daripada situasi masyarakat ini hari Om Boban.
Karena memang ketong masyarakat sekarang nih banyak yang susah. Banyak yang susah yang perlu ketong uluran tangan. Yang mungkin program pemerintah sudah sampai. Nah, ketong mau bicara program pemerintah, sedangkan pemerintah punya uang juga karena refocusing waktu COVID kemarin, pendapatan menurun. Jadi memang untuk situasi ekonomi agak sulit untuk masyarakat. Jadi mau ketong harus ambil dari ketong saku sendiri. Dicukup-cukupkan. Ya, dicukup-cukupkan. Ya banyak yang beta ini cukup aktif di media sosial, Om Boban, apalagi di Instagram. Banyak yang sekarang kan ada protes tentang Dewan Penggaji, bla bla bla. Tapi ya beta harus sampaikan di sini. Memang pasti setelah tayang pasti ada pro kontra, Om Boban. Cuma beta mau sampaikan bahwa ketong memang punya penerimaan gaji yang besar. Tapi kalau ketong memikirkan masyarakat punya kebutuhan yang mana sonde semua bisa ketong sentuh dengan program pemerintah, maka ya memang itu gaji juga pas-pas untuk ketong, Om Boban. Kalau ketong jalan pergi di dapil, terus ada orang yang sangat butuh bantuan, kan soalnya mungkin ketong bilang ketong telepon wali kota kok kasih uang, soalnya mungkin ketong telepon lurah kok kasih uang, pasti ketong harus ambil. Itu yang tadi saya bilang, Om Boban, bahwa ketong masuk untuk dedikasi. Maka semua hal itu beres. Ketong sonde lagi menghitung, oh ini gaji begini, oh harus keluar begini. Ketong lupakan itu semua. Karena yang ketong tahu, ketong harus bantu sebisanya ketong, semampunya ketong. Kalau bicara ketong pun kebutuhan terpenuhi Om Boban. Tapi kalau untuk sampai kaya raya sonde, ketong semua kan ada LHKP, bisa lihat. Iya. Jadi itulah, beta rasa ini biar Om Boban pertanyaan ini berasa sangat bagus supaya masyarakat juga bisa tahu, oh ini dompung gaji ini berapa nih, ini dewan dong. Dompung gaji pakai untuk apa sih nih? Kau yang ketong lihat di medsos begini besar, ya itulah Om Boban. Ketong harus dedikasi untuk masyarakat. Kemanapun dia pencara, mau kekurangan sekalipun. Dan ini kalau ini siaran ada caleg yang nonton atau ada dewan aktif yang nonton, pasti mungkin ada yang sama pemikiran dan beta. Om Icat, berikutnya Om Icat, di waktu pas puncak-puncaknya COVID, juga Om Icat juga agak tanda kutip ada batareak juga, ada beribu juga, ada beribu terkait dengan surat edaran wali kota kalau saya salah, betul, yang penutupan tempat makan untuk UMKM, pedagang kaki lima. Dan satu sisi juga Om Icat berteriak tuh ada tebang pilih kenapa McD dengan KFC. Itu cerita lengkapnya ke mana Om Icat? jadi Om Boban, itu tuh sebenarnya beta ungkapkan punya keresahan. Unek. Karena simpelnya begini Om Boban. Ketong waktu COVID kemarin itu masyarakat soalnya boleh bergerombolan. Harus menjaga jarak. Nah, itu ketong sonde protes. Maksudnya itu memang sudah aturan, usul dan dia secara kesehatannya memang harus. Tapi waktu itu ada fenomena Om Boban. Jadi surat edaran itu mengatur tentang batas operasional
pedagang-pedagang kaki lima UMKM yang bisa membuat masyarakat berkumpul. Jadi waktu itu dibatasi, waktu itu tuh beta ingat pertama kali itu jam 7 kalau saya salah. Jam 7 atau jam, beta lupa persisnya jam berapa. Jadi waktu itu yang ikut operasi Pol PP, dari BPBD, pokoknya petugas-petugas di kota dong ikut operasi ya, dong menjalankan, beliau-beliau menjalankan tugas toh, Om Boban. Jadi selama operasi di minggu pertama tuh beta ikut pakai motor, ikut. Jadi jam 7 teng orang sudah boleh berjual. Pokoknya harus tutup. Waktu itu belum ada pilihan take away. Belum ada pilihan bungkus. Yang penting tutup. Waktu itu cukup tegas waktu itu. Jadi karena waktu itu Om Boban, semua kan pada situasi ketakutan. Iya. Soalnya ada yang tahu ini COVID ini nih datang dari mana, depo model yang ke mana, tapi ketong dengar orang tetangga COVID, saya ketong pun kunci, pintu langsung kunci memang, pagar juga langsung tutup, takut. Dia bersihin di situ, ketong di sini langsung tutup hidung. Sampai ketong parno begitu toh Om Boban. Jadi waktu itu orang takut semua. Jadi masyarakat itu sudah dalam ketakutan. Dong son bisa bikin apa-apa karena son pedagang UMKM dong nih yang jual babi bakar, jual nasi goreng, jual nasi kuning. Itu dong tuh kan dong son ada pekerjaan tetap rata-rata. Harap dari berdagang. Jadi kalau dilarang, ditutup dong punya tempat, dong punya lapak ya, dong mau makan apa? Makan apa? Dong jual makanan, tapi dong mau makan juga susah. Karena makanan yang dong buat untuk bisa dong jual. Uangnya untuk dong anak pun sekolah. Karena kan waktu itu sekolah soalnya masuk, tapi uang sekolah kan jalan terus. Ya toh Om Boban. Jadi waktu itu beta ikut Om Boban. Beta ikut, lihat, betul juga tuh kan takut ada physical distancing dulu depo istilah kan begitu. Jadi waktu COVID itu semua bahasa Inggris ketontawa. Beta ikut Om Boban, ikut. Jadi pas petugas habis tutup, beta mampir besinggah. Ke mana mak dong? Dong son tahu beta dewan ju Om Boban. Beta jupi deh motor. Ke mana mak dong? Bapak kalau ketum begini, ketum pasti ikut sudah mau ke mana le. Tapi itu sudah bapak dong. Ketum baru buka 1 jam, bapak dong sudah tutup, petugas sudah tutup. Nah ini beta kumpul nih Om Boban. Be ikut terus keliling sampai bukan be pun dapil di TDM juga pergi. Putar. Karena besok tahu dia punya apa pengeluhannya apa. Besok tahu masyarakat maunya apa. Ya, paling soalnya be ambil sampel toh Om Boban. Be pulang. Be lewatlah mall Pemukan nih, SMA 3 Pemukan nih. Be lewat tuh, kok ini barang masih buka. Padahal be lewat tuh kalau son salah jam 11:30 kalau son salah. Be lewat, be lihat masih buka. Akhirnya be mampir di drive-thru-nya. Be masuk, be tanya, kakak ini buka sampai jam berapa? Buka normal kakak. 24 jam. 24 jam. Makan dalam bisa kok. Bisa tapi kata ada kurang kursi. Oh iya. Be pilih yang satu sama. Oh iya. Ini Om Boban, be harus sampaikan bahwa ini tanpa ada tendensi apapun. Beta sonde ada kerjasama dengan kompetitor atau apa son ada. Sudah beta beli, beta pulang. Be sampai di rumah, beta pikir-pikir, oh ini
ada yang sudah beres. Ada yang harus ketua evaluasi. Akhirnya ada jadwal sidang dengan pemerintah. Beta angkat dan beta angkat fakta. Fakta karena beta ada video pakai bepu HP waktu itu. Dokumentasi. Jadi beta punya dasar, Om Boban. Beta sampaikan agak keras karena bukan untuk beta, Om Boban. Tapi pikir mama dong, ini kan kesian. Dong yang berjual nasi kuning dong, ini kan. Jujur Om Boban, beta tanya tuh beberapa tuh jawab bilang bapak ketong nih pinjam uang di koperasi harian. Jadi setiap hari dong datang minta. Jadi kalau ketong baru buka 1 jam nasi baru laku 2, 3, itu yang ketong kasih sudah di dong. Sisa ketong ambil. Itu nasi kan basi juga Om Boban. Jadi dong harus masak ulang lah. Tahu saya ketong orang Kupang ini kan mau makan juga pilih. Jadi sudah. Beta sampaikan itu, beta Om Boban lihat beta suara agak keras itu karena itu Om Boban. Karena beta sampaikan bahwa mari loh ketong semua yang ada dalam ini ruangan ini setiap tanggal 1, tanggal 2, pokoknya tanggal muda ketong rekening subunyi. Bapak Ibu pemerintah juga sama, ketong DPR juga sama. Tapi dong yang di luar nih, dong mau tanggal 1 kok, tanggal 30 kok, bukan rekening yang bunyi, pintu yang bunyi, karena koperasi datang minta uang. Nah mari ketong pikir dong. Beta bersuara untuk itu. Nah, kebetulan karena data yang beta dapat bahwa waktu itu KFC dan McD masih buka. Dan orang masih makan di dalam. Dong mungkin sonde salah. Mungkin karena sonde ditegur toh Om Boban. Kalau dong sonde ditegur ya dong tahu dari mana. Mungkin surat edaran belum sampai di dong mungkin waktu itu. Jadi beta punya suara waktu itu cukup keras karena itu. Dan beta tanpa ada kepentingan waktu itu. Ya memang banyak tantangan yang dihadapi setelah beta omong itu Om Boban. Banyak tantangan karena Om Boban tahu lah itu pengusaha kelas atas dong tuh. Korporasi lah. Ya, tapi kan kalau dong kan sudah pinjam uang di koperasi harian. Ya. Nah, karena nasi kuning tutup, orang semua di situ. Beta sudah ada urusan yang bisnisnya. Beta sudah ada urusan pendapatannya. Tapi yang beta pikir adalah kalau semua tutup, maka aturan ini bersifat umum. Ya, jangan tebang pilih. Maka di itu video beta omong. Ini jangan sampai COVID sudah berani masuk di 24 tempat. Habis itu beta balik lagi. Atau jangan sampai Bapak Doi sudah berani masuk di dalam. Om Icat kau semua masuk segmen terakhir Om Icat. Segmen terakhir ini mungkin Om Icat baru-baru bulan berapa terpilih jadi ketua Tidar NTT. Ya. Banyak yang belum tahu nih Tidar nih apa nih ini Om Icat jelaskan. Baik. Apa yang Om Icat jelaskan dari Tidar nih? Tidar ini Om Boban, dia punya kepanjangan Tunas Indonesia Raya. Tunas Indonesia Raya. Jadi waktu itu Tidar konsennya di olahraga Om Boban. Tidar ini organisasi saya partai Om Boban. Organisasi saya partai Gerindra. Tidar itu organisasi saya partai di dalam anak muda semua, anak milenial. Jadi beta dikasih kepercayaan oleh beta punya pimpinan-pimpinan partai untuk mengurusi Tidar ini. Jadi salah satu orang yang berjasa yang jadi beta punya menurut beta panutan yaitu ada namanya Pak Fernando Suarez. Jadi beliau minta untuk lurus ini Tidar, kasih hidup dia, harus ajak banyak anak muda di dalam untuk bisa belajar tentang politik, belajar tentang bagaimana ketong bisa berbaur dengan masyarakat,
belajar tentang bagaimana kinerja DPRD, belajar tentang banyak. Jadi pemerintah juga ketong ada dia punya literasi tentang media sosial, tentang konten kreator. Nah, beta cerita sedikit Om Boban, karena kalau omong tidar nih ada agak-agak ini, beta banyak yang son tahu ini tidar nih apa, banyak yang PD Car Free Day atau banyak kegiatan tidar yang dong bilang tidar nih apa. Jadi beta Om Boban pernah satu kali duduk satu meja dengan Pak Prabowo Subianto. Itu waktu di Atambua. Beta ingat momen itu peresmian Universitas Pertahanan, Ben Boy. Ya. Om Boban. Universitas Pertahanan. Waktu itu ada RI1, ada Pak Jokowi. Waktu itu, ini yang duduk semua pimpinan partai. Beta ingat Pak Prabowo Subianto, waktu itu yang duduk mungkin hanya 8-9 orang di satu meja dengan Bapak Tua. Karena beta nih sering kalau Bapak Tua datang dapat tugas, beta dapat tugas untuk buat Bapak Tua punya susunan kunjungan, schedule, hotel, siapkan Bapak Tua pun persiapan lah. Beta dipandu oleh timnya Bapak Tua. Jadi mungkin karena Bapak Tua sering lihat, Bapak Tua nih panggil beta Om Boban. Pak Prabowo Subianto nih panggil beta nama. Padahal kan ajudan ada di sebelah, tinggal bisa suruh ajudan panggil beta. Tapi Bapak Tua sendiri yang panggil. Angkat tangan baru bilang, Richard, sini. Beta menghadap Om Boban. Woi, namanya ketong biasa hanya lihat ini Bapak Tua di TV. Apalagi beta orang partai, pimpinan ketua umum yang panggil, ketua dewan pembina yang panggil nih, woi. Gugup Om Boban, jujur wewe, tangan gemetar. Sampai siap Bapak. Duduk. Bapak Tua suruh duduk. Woi, beta kaget Om Boban. Jadi beta duduk. Beta duduk begini. Harusnya Om Boban, karena ini pengurus partai semua, harusnya kan Bapak Tua omong apa adanya. Bapak Tua punya dia punya Bapak Tua punya niat, Bapak Tua punya tujuannya, itu kan harusnya Bapak Tua omong apa, kosong ada yang dengar. Jadi harusnya Bapak Tua omong apa adanya. Tapi Om Boban, Bapak Tua bilang apa? Beta ingat sendiri, beta dengar dengan beta telinga sendiri. Bapak Tua bilang begini. Omong dengan Pak Fernando Suarez yang beta cerita tadi. Fernando, nanti bilang ya sama warga ya, jangan panggil nama saya. Jangan panggil nama saya. Karena ada Pak Jokowi. Ini kita harus hargai Pak Jokowi. Itu sebelum Bapak Tua Capres masuk dalam kontestasi ini, Capres yang 2024 punya. Tapi ingat, Pak Jokowi datang di sini, soalnya ada elit-elit atau dia punya bos atau siapapun yang suruh dia. Pak Jokowi datang di sini berkali-kali. Karena apa? Jokowi cinta ya NTT. Jadi dengan atau tanpa siapapun, Jokowi tetap cinta NTT. Dia presiden, dia atur dia pun diri sendiri. Dan semua ketong harus hormat Presiden Jokowi sebagai seorang presiden. Itu yang diajarkan. Dan di Tidar ketong ajarkan sampai ke situ, Om Boban. Begitu. Om Icat, terima kasih. Siap. Koto sudah mau berbagi cerita di Om Boban. Om Icat sehat selalu Om Icat. Siap. Tetap menjadi orang baik. Siap. Tetap menjadi orang yang menginspirasi dan berdampak bagi lingkup sekitar walaupun lingkup itu kecil. Ya. Terima kasih untuk waktunya. Sehat selalu Om Icat. Salam halek Om Icat. Terima kasih. Ya. Beta juga terima kasih Om Boban. Salam halek untuk semua senior-senior yang nonton, subscriber Om Boban channel. Ketong support terus ini channel. Ada saudara yang belum subscribe, ketong subscribe rame-rame. Siap. Terima kasih. Terima kasih Om banyak. Icat, ya. Tuhan memberkati ketong semua.